Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 64. Dua bos dunia bawah dari Bing City duduk di ujung meja yang berlawanan. Mereka tampak seperti mengobrol santai di lingkungan sekitar. Tetapi setiap kata yang diucapkan memiliki niat membunuh. Cripple Wang, keponakanku, mabuk, dan itu normal bagi orang mabuk untuk berperilaku seperti ini. Anda bisa saja mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan. Anda pikir saya tidak akan mengganti kerugian Anda. Sekarang kamu memerintahkan orangmu untuk menangkapnya, itu adalah tamparan di wajahku. Song Laosi berkata dengan wajah muram. Kelumpuhan Wang telah menangkap keponakannya karena masalah kecil seperti itu. Dia terlalu sombong. Mabuk. Mabuk setelah satu gelas minuman keras. Song Laosi, bisakah kamu menggunakan otakmu saat berbicara? Anda peduli dengan wajah Anda, lalu bagaimana dengan wajah saya? Jawab Wang yang lumpuh. Baik, aku di sini bukan untuk berdebat denganmu hari ini. Kita dapat berbicara tentang siapa yang salah dan siapa yang salah di lain hari. Anda merilis lagu Xiao Feng pertama. Tidak membahayakan anggota keluarga adalah aturan dunia bawah. Kata Song Laosi. Dia agak waspada terhadap Cripple Wang karena Song Xiaofeng masih di tangan Cripple Wang. Cripple Wang melambaikan tangannya, dan orang-orangnya mengeluarkan Song Xiaofeng dan para pengikutnya. Selain Song Xiaofeng, sisanya patah kedua kakinya. Meskipun kaki Song Xiaofeng tidak patah, ia dipukuli. Ketika dia melihat Song Laosi, dia berjuang dan berteriak, "Paman Si, Cripple Wang mengirim anak buahnya untuk menangkap saya dan memukuli saya. Anda harus membalas dendam untuk saya." Mendengar apa yang dikatakan Song Xiaofeng, wajah Song Laosi berubah. Keponakannya ini tidak terlalu pintar. Belum lagi dia hanya menghadiri beberapa hari sekolah, dia masih tidak tahu bagaimana menganalisis situasi. Anda masih di bawah kendali Cripple Wang, dan Anda masih berteriak. Benar saja, Cripple Wang sangat marah ketika mendengar apa yang dikatakan Song Xiaofeng. Dia sudah marah ketika Song Laosi memanggilnya Cripple Wang, dan sekarang, Song Xiaofeng ini berani memanggilnya Cripple Wang di depan begitu banyak orang dan masih ingin membalas dendam. Tidak menghormati orang tua Anda. Sepertinya aku perlu memberimu pelajaran atas nama Song Laosi. Wang yang lumpuh berkata. Tepat setelah Cripple Wang menyelesaikan hukumannya, anak buahnya memberi 2 pukulan keras kepada Song Xiaofeng. Song Laosi merasa seperti 2 tamparan ini ada di wajahnya. Song Laosi menatap tajam pada orang yang telah menamparkan Song Xiaofeng. Dia adalah pengikut dekat Cripple Wang dan pengawalnya. Statusnya mirip dengan Li Guangzheng. Song Xiaofeng membuka mulutnya dan masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Song Laosi berteriak, "Diam." Jika bukan karena Song Xiaofeng masih ditahan di tangan Cripple Wang, Song Laosi akan memerintahkan Li Guangzheng untuk segera membunuh Cripple Wang. "Cripple Wang, kamu telah memberinya pelajaran. Saya akan membawanya kembali dan mendidiknya dengan baik. Mari kita lupakan semuanya dan biarkan masalah ini istirahat," kata Song Laosi. "Saya memberinya pelajaran karena apa yang dia katakan. Tetapi klub malam saya mengalami kerugian, dan Anda masih perlu memberikan kompensasi kepada saya." "Tidak banyak. 100.000 RMB seharusnya cukup," jawab Cripple Wang. Dengan begitu banyak pengikut di sini, ia harus memberikan sejumlah uang kepada semua orang, dan Song Laosi harus menjadi orang yang menghasilkan uang ini. Setiap orang akan mendapatkan sekitar 2 hingga 3.000 RMB. Menghargai mereka dengan uang ini juga bisa mendapatkan loyalitas mereka. Song Laosi menekan amarahnya dan mengangguk, "Baik. Saya akan mengirimkan Anda uang nanti. Lepaskan dia dulu. Aku tidak akan membebaskannya jika aku tidak melihat uangnya." Cripple Wang sudah lama ingin berbicara di Song Laosi. Anda pikir orang-orang memandang Anda dan Anda adalah bos besar. Selanjutnya, jika Song Laosi tidak membayarnya nanti, apa yang bisa dia lakukan? Karena hanya masalah waktu mereka pergi berperang, mengapa tidak mendapat uang dulu? "Cripple Wang, sebelumnya polisi melihat saya datang ke tempat Anda. Jika kita memiliki pertikaian hari ini menggunakan senjata api, itu tidak akan baik." Song Laosi masih ingin membuat gambar yang bersih untuk dirinya sendiri. Dia tidak ingin ada pertumpahan darah di sini karena ini akan menghancurkan citra bersih yang dia buat selama 2 tahun terakhir. "Mengancam saya, minta anak buahmu untuk mendapatkan uang. Saya akan menunggu di sini."
Bahkan jika polisi ada di sini, lalu bagaimana? Saya memiliki tempat ini. Apa yang salah dengan mengobrol kecil dengan teman-teman di tempat saya sendiri? Pisau-pisau ini untuk memotong semangka. Jawab Cripple Wang dengan gembira. Song Laosi juga ada hari ini. Song Laosi memandang Li Guangzheng, dan Li Guangzheng berjalan menuju Mercedes-Benz Song Laosi. Dia mengeluarkan 100.000 RMB dari bagasi. Uang di bagasi adalah uang darurat Song Laosi. Sebelumnya, Song Laosi berpikir untuk tidak membayar Cripple Wang setelah dia menyelamatkan Song Xiaofeng. Dia harus mengajar Cripple Wang pelajaran. Jika dia tidak memberinya pelajaran, posisinya sebagai pemimpin dunia bawah kota Bing mungkin dalam bahaya. Uang itu diserahkan kepada Cripple Wang dan Cripple Wang tersenyum bahagia. Dia melambaikan tangan kepada anak buahnya, dan mereka merilis Song Xiaofeng. Song Laosi berbalik dan meninggalkan klub malam bersama Song Xiaofeng. Li Guangzheng mengikuti dari belakang, berjalan mundur, tanpa mengalihkan pandangan dari Cripple Wang. Song Laosi memasuki Mercedes-Benz-nya dengan keponakannya, dan dia memberi isyarat tajam pada Li Guangzheng. Luka keponakannya lebih parah dari yang terlihat. Ketika dia memikirkan tampilan Cripple Wang yang arogan dan bangga, dia tidak tahan lagi. Ketika mobil Song Laosi meninggalkan tempat itu, Li Guangzheng bergegas kembali ke Autumn Night Club bersama anak buahnya. Tapi Cripple Wang sudah melewati pintu belakang. Satu-satunya yang menunggu mereka adalah anak buahnya. Li Guangzheng adalah tangan kanan Song Laosi dan petarung terbaik. Masuk akal untuk mengatakan bahwa dia sendirian membantu Song Laosi menduduki setengah dari wilayahnya saat ini. Jika Li Guangzheng meninggal, maka kekuatan Song Laosi akan turun setengahnya. Kedua belah pihak tidak menggunakan senjata api mereka tetapi menggunakan pisau dan pipa logam sebagai gantinya. Itu berantakan dengan kedua belah pihak saling berselisih. Pertarungan tidak berlangsung lama. Pintu-pintu ke klub malam musim gugur dibuka setelah sekitar 15 menit. Li Guangzheng berjalan keluar, berlumuran darah, dan pergi. Di dalam klub malam, sekitar 60 hingga 70 orang terbaring di tanah terluka. Beberapa dari mereka mengalami patah tangan atau kaki, beberapa memiliki luka dalam, dan ada yang mengalami luka tusuk. Cripple Wang melemparkan botol bir ke lantai ketika dia mendengar Li Guangzheng melarikan diri. Tak berguna. Semua orang tidak kompeten. Dia memiliki lebih dari 40 orang, dan mereka kalah dari kurang dari 30 orang. Mereka bahkan membiarkan Li Guangzheng melarikan diri. Pelarian Li Guangzheng membuat Cripple Wang khawatir. Li Guangzheng ini tampaknya lebih baik daripada rumor. Tuan Kraces, jika aku tetap di belakang, aku akan membunuh Li Guangzheng itu. Pria tangan kanan Wang yang lumpuh, kata Lang King. Cripple Wang menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak bisa pergi. Bahkan jika Anda membunuh Li Guangzheng, Anda juga tidak bisa tinggal di sisiku. Bahkan jika kita membasmi Song Laosi, kita masih harus mewaspadai Brother Ke. Tepat ketika Cripple Wang sedang berdiskusi dengan orang-orangnya, seseorang mengetuk pintu dan mengatakan kepadanya bahwa Feng Yu ada di sini lagi. Tuan Kraces, saya melewati Autumn Night Club sekarang, dan saya melihat Li Guangzheng berlari keluar. Jangan bilang bahwa Master Kraces telah berselisih dengan Song Laosi karena aku. Feng Yu bertanya dengan ekspresi sangat tersentuh. Cripple Wang tidak menjawab Feng Yu tetapi hanya tersenyum. Tuan Kraces, karena aku, orang-orangmu terluka. Saya harus melakukan sesuatu untuk mereka. Ini 100.000 RMB. Master Kraces, jika Anda pikir ini tidak cukup, beritahu saya berapa yang dibutuhkan. Saya akan menemukan cara untuk mengumpulkan uang dan mengirimkannya. Feng Yu berkata sambil menepuk dadanya. Feng Yu ingin Cripple Wang tidak hanya melihatnya sebagai seseorang yang loyal, tetapi dia juga ingin orang-orang Cripple Wang tahu. Di masa depan, ketika Cripple Wang mendapat masalah, dia tidak ingin orang-orang Cripple Wang berpikir bahwa dialah yang menusuk Cripple Wang. Saudara Feng, Tuan Kruk tidak akan mengambil uang Anda. Tetapi kami tidak dapat membunuh Song Xiaofeng hari ini dan bahkan membiarkan Li Guangzheng menyelamatkannya. Karena Anda, Tuan Kraces telah melakukan banyak upaya. Sekarang ada kesempatan bagi Anda untuk membayar kembali Tuan Kruk. Maukah Anda melakukannya? Lang King menyela. Feng Yu tercengang dan berpikir pada dirinya sendiri, persetan. Jangan bilang dia ingin aku pergi dan membunuh Song Laosi. Persetan kakakmu. Saya bahkan tidak berani membunuh ayam.
Bab 65. Langking mencibir dan membenci Feng Yu ketika dia melihat ekspresinya yang ketakutan. Kamu pikir aku memintamu untuk membunuh Song Laosi? Dengan ekspresi ketakutan Anda, bahkan jika saya memberi Anda senjata, Anda juga tidak berani menembak. Saya berbicara tentang mencari pembunuh profesional untuk membunuh Song Laosi. Tetapi biaya untuk pembunuh profesional tidak murah, kata Langking. Feng Yu merasa lega. Apapun akan dilakukan, selama dia tidak perlu membunuh Song Laosi sendiri. Tetapi orang-orang ini benar-benar durhaka. Awalnya, dia hanya ingin kedua geng ini meledakkan masalah ini. Lebih besar lebih baik. Feng Yu bahkan akan memikirkan cara untuk memperburuk masalah. Ini akan membiarkan pemerintah provinsi memperhatikan hal ini. Jika atasan bertindak atas hal ini, kedua geng ini tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dan dua kelompok orang ini akan mendesak Brother Ke untuk menyelamatkan diri. Ketika itu terjadi, Bing City akan kembali ke hari-hari yang damai. Tetapi sekarang, dia mengetahui bahwa segala sesuatu telah melampaui kendali. Orang-orang ini akan saling membunuh satu sama lain. Mereka bahkan memberitahunya tentang hal itu, dan Feng Yu tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Tuan Kraces, saya tidak mendengar apa-apa. Tapi saya pikir pembakar dupa kecil ini terlihat bagus, pasti barang antik. Mengapa tidak menjualnya kepada saya? Saya menawarkan 300.000 RMB. Kata Feng Yu. Dia sekarang memikirkan cara untuk keluar dari ini. Dia hanya ingin menonton pertunjukan dari sela-sela. Kripel Wang memandang pembakar dupa kecil di depan patung Guan Yu di altar. Pembakar dupa diberikan kepadanya oleh salah satu anak buahnya. Dia memperkirakan biayanya sekitar 10 atau 20 RMB. Karena kamu menyukainya, maka aku akan menjualnya kepadamu. Langking, suruh seseorang membersihkannya. Mater Kraces, aku akan mengirim uangnya besok. Saya tidak tahu tentang hal lain. Kata Feng Yu. Dia menjelaskan bahwa dia tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Kripel Wang mengangguk dan berkata, kami hanya melakukan perdagangan normal. Di bank, Feng Yu mencari manajer Zhu untuk menarik 300.000 RMB. Karena manajer Zhu, penarikan dipercepat. Kembali di kantornya, Feng Yu meletakkan pembakar dupa di salah satu sudut dan duduk di kursinya. Dia mulai memikirkan cara untuk menyingkirkan semua orang ini sekaligus. Kuncinya adalah mendapatkan bukti. Tanpa bukti, orang-orang ini masih bebas. Tetapi di era ini, camcorder itu terlalu besar, dan kamera juga tidak kecil. Membawa ini berkeliling akan terlalu mencolok, dan tidak ada yang berani melakukan hal seperti itu. Bahkan jika dia bersembunyi di satu sudut dan mengambil gambar, dia mungkin tidak mendapatkan bukti yang berguna. Feng Yu hanya bisa berdoa agar kedua kelompok orang ini akan saling bertarung sampai mati. Akan lebih baik jika mereka menggunakan senjata api mereka dan para petinggi akan bertindak lebih awal untuk menyita semua senapan berburu. Kelahiran kembali ke era ini, menghasilkan uang akan jauh lebih nyaman daripada masa depan. Namun, itu jauh lebih berbahaya. Terutama senjata. Bahkan rumahnya memiliki senapan. Orang bisa membayangkan betapa lemahnya hukum kontrol senjata di era ini. Pembakar dupa tua yang rusak dijual seharga 300.000 RMB. Tuan Kraces masih sangat puas dengan sikap Feng Yu. RMB 300.000 ini, akan cukup untuk memberikan kompensasi kepada para pengikutnya. Adapun uang untuk menyewa pembunuh profesional, dia sudah bersiap sejak lama. Ada 7 orang selatan di kota Bing. Pemimpin mereka disebut Roti Barat. Dikatakan bahwa dia suka makan roti barat dengan isian dan nama keluarganya kebetulan yang pengucapan yang sama dengan Barat. Dengan demikian, itu menjadi nama panggilannya. Pertempuran Sanggul Barat paling terkenal di kota Bing adalah dia sendirian, dipersenjatai hanya dengan pistol, membunuh bos yang kaya dan berkuasa di depan lebih dari 10 pengikut. Dia tidak melakukan bisnis, mengumpulkan biaya perlindungan. Dia, bersama dengan 6 saudara laki-lakinya yang lain, melakukan beberapa penculikan, pemerasan dan pembunuhan balas dendam. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, ia menjadi terkenal dan dinobatkan sebagai bos keempat dunia bawah. Karena ketujuh orang ini tidak menduduki wilayah atau bertempur dengan orang lain atas wilayah, mereka hanya dianggap sebagai penjahat kejam dan bukan sebagian kecil. Song Laosi, Kripel Wang dan Brother Ke ingin merekrut mereka, tetapi Western Bun tidak tertarik bekerja untuk orang lain. Meskipun mereka hanya memiliki 7 orang,
Tidak ada yang berani melenyapkan mereka karena ketujuh orang ini memiliki senjata dan kejam. Jika ada dari mereka yang lolos, dia akan menjadi ancaman bagi orang yang mencoba untuk menyingkirkan mereka. Kali ini, Cripple Wang ingin menyewa roti barat dan anak buahnya. Jika ketujuh orang ini menyerang Song Laosi akan mati atau sangat terpengaruh oleh serangan itu. Ketika itu terjadi, Cripple Wang akan mengambil kesempatan untuk menelan wilayah Song Laosi dan menjadi pemimpin dari seluruh dunia bawah provinsi Longjiang. Cripple Wang sudah lama memikirkan rencana ini. Bahkan jika dia ditangkap oleh polisi, dia bisa berpura-pura tidak bersalah. Paling-paling, dia akan dikurung selama beberapa hari untuk membantu penyelidikan. Tapi yang tidak dia duga adalah Weston Bun tidak tertarik dengan bisnis ini. Weston Bun mungkin kejam, tetapi dia tidak bodoh. Song Lasoi memiliki begitu banyak pria dan tidak mudah untuk dibunuh. Bahkan jika dia mampu membunuh Song Laosi, beberapa atau bahkan semua saudaranya mungkin mati dalam prosesnya. Cripple Wang telah menawarkan sejumlah besar uang untuk tugas ini, tetapi Weston Bun tidak kekurangan uang tunai. Selain itu, dia adalah satu-satunya yang telah membunuh seseorang. Desas-desus bahwa mereka semua telah membunuh orang disebarkan oleh mereka untuk membuat orang lain takut pada mereka. Namun, mereka sering memukuli orang. Weston Bun tidak menerima pekerjaan ini membuat Cripple Wang sangat tidak berdaya. Anak buahnya, di bawah kepemimpinan Lang King, tidak memiliki masalah bentrok dengan Song Laosi. Tetapi untuk membunuhnya, selain Lang King, tidak ada yang berani. Jika Lang King meninggalkannya, dia tidak akan memiliki pria yang dapat digunakan di sisinya. Jika dia membunuh Song Laosi, bagaimana dia bisa bersaing dengan Brother Ke? Brother Ke mengelola sarang judi dan melakukan pinjaman bisnis hiu. Dia bahkan mendorong orang dari bangunan ketika mereka gagal membayar utangnya. Dia adalah pria yang benar-benar kejam. Lang King mengingatkan Cripple Wang bahwa Weston Bun tidak berani membunuh Song Laosi karena dia merasa tidak punya kesempatan untuk melarikan diri setelah dia membunuhnya. Tapi bagaimana jika kita meminta Bun Barat membunuh Song Xiaofeng? Song Xiaofeng adalah kaki Akilis Song Laosi. Begitu Song Xiaofeng terbunuh, Song Laosi akan terpengaruh dan tidak bisa lagi berpikir jernih. Ketika itu terjadi, ia terikat untuk membuat kesalahan dan selanjutnya, tangan kanannya, Li Guangzheng terluka parah sekarang. Itu akan menjadi kesempatan terbaik untuk membunuh Song Laosi. Benar saja, ketika Weston Bun mendengar 300.000 RMB untuk kehidupan Song Xiaofeng, dia ragu-ragu. Song Laosi adalah target yang menantang, tetapi Song Xiaofeng mudah. Song Xiaofeng sering mengunjungi bar, klub malam, dan klub malam. Salah satu dari tempat-tempat ini akan cocok bagi mereka untuk bertindak. Juga, setelah membunuh Song Xiaofeng, mereka hanya bisa mengungkapkan Cripple Wang adalah dalang dan mereka dapat melarikan diri ke provinsi lain untuk jangka waktu tertentu. Mereka dapat kembali setelah Cripple Wang membunuh Song Laosi. Weston Bun meminta 500.000 RMB untuk membunuh Song Xiaofeng. 500.000 RMB dan dia dijamin akan membunuh Song Xiaofeng. Cripple Wang berpikir sebentar dan setuju. Ini adalah peluang bagus dan tidak bisa dilewatkan. Setelah dia membunuh Song Laosi, dia dapat mengambil alih bisnisnya, dan 500.000 RMB dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Feng Yu menunggu selama 2 hari dan masih belum menerima kabar tentang kematian Song Laosi. Ini membuatnya cukup khawatir. Mengapa pertarungan belum dimulai? Mereka harus berjuang dan berhasil menjadi berita utama. Dengan cara ini, semua triad dan geng akan menghilang dari kota Bing. Terutama lagu Xiaofeng. Feng Yu berharap Song Xiaofeng akan mati sekarang. Beberapa hari ini, Feng Yu berkenalan dengan wakil kepala biro kepolisian Xie. Feng Yu menghabiskan jumlah uang lain untuk meningkatkan kehadiran polisi di lingkungan perusahaannya. Dia percaya bahwa dia akan bisa bicara jalan keluar jika dia ditangkap oleh Song Laosi. Tetapi sisa stafnya tidak bisa. Dia tidak bisa mengambil risiko, dan jika ada yang terluka, dia akan menyesal seumur hidupnya. Setelah 1 hari berlalu dan Feng Yu akhirnya mendapat kabar baik. Bab 66. Song Xiaofeng dihukum selama beberapa hari di rumah pamannya lagi, dan dia tidak tahan lagi. Tapi pamannya ingin dia pulih dari luka-lukanya, dan lebih jauh, Li Guangzheng juga terluka karena perkelahian dengan anak buah Cripple Wang. Baru-baru ini, di luar sangat berbahaya. Pada awalnya, Song Xiaofeng berpikir pamannya benar.
Tetapi setelah 2 hari, dia memperhatikan bahwa tidak ada yang terjadi. Cripple Wang tidak membuat masalah ketika Li Guangzheng terluka dan pamannya, Song Laosi tidak membalas dendam pada Cripple Wang. Dia berpikir hal-hal yang sama seperti sebelumnya dan kedua belah pihak telah sepakat untuk membiarkan masalah itu beristirahat. Bentrokan 2 hari lalu telah menarik perhatian pemerintah provinsi, tetapi pamannya memiliki koneksi dengan para pejabat di dalamnya. Dia hanya mengatakan itu hanya perkelahian kecil dan tidak mempengaruhi warga negara lain. Tidak ada keluhan sehingga masalah ini diberhentikan. Berdasarkan pengalaman masa lalu, setelah menarik perhatian polisi, mereka akan berbaring rendah untuk sementara waktu. Song Xiaofeng telah bertahan selama beberapa hari dan kebetulan Song Laosi keluar hari itu. Dia memutuskan untuk menyelinap pergi untuk mendapatkan beberapa gadis. Para pengikut, yang seharusnya menjaganya, diancam olehnya dan tidak punya pilihan selain menemaninya keluar. Salah satu pengikutnya mengendarai Land Rover dan mengirimnya ke kota. Rumah Song Laosi berada di Jiangbei utara sungai, dan kota ini di Jiangnan, selatan sungai. Di perjalanan, Song Xiaofeng mulai merenung. Hari ini, dia ingin mendapatkan gadis centil untuk memuaskan energinya yang terpendam. Tetapi dia dan pengemudi itu tidak menyadari bahwa setelah mereka meninggalkan rumah itu, ada sebuah jeep yang mengikuti mereka dari Jiangbei ke Jiangnan. Mereka mencapai sebuah klub malam yang tidak dibuka oleh Cripple Wang dan Song Xiaofeng, seperti biasa, duduk di sofa di sudut. Ada 2-3 pria menjaga pintu di klub malam. Meskipun mereka adalah pria-pria Cripple Wang, Song Xiaofeng tidak percaya bahwa 2-3 pria ini akan berani menyentuhnya. Segera dia menemukan sasarannya. A20 plus cewek seksi mengenakan congsam yang memeluk tubuh. Dengan hanya satu pandangan, Song Xiaofeng bisa merasakan dia semakin keras. Salah satu anak buahnya pergi ke gadis itu dan mengatakan kepadanya bahwa Song Xiaofeng menginginkannya. Dia dibawa ke Song Xiaofeng, dan Song Xiaofeng tidak tinggal lama di klub malam. Dia kembali ke Land Rover bersama para gadis dan memerintahkan pengikutnya untuk mengantar mereka ke sebuah hotel. Mereka masih di dalam kendaraan, dan Song Xiaofeng mulai menyentuh gadis itu di mana-mana. Saat mendekati hotel, melewati persimpangan, sebuah truk tiper tiba-tiba muncul. Boom! Boom! Land Rover tertabrak di samping dan menabrak pagar di jalan. Truk tiper tidak berhenti dan menabrak Land Rover untuk kedua kalinya. Ketika Song Xiaofeng masih bingung di dalam kendaraan, truk tiper berbalik ke Land Rover dan membuang seluruh kerikil ke mobil, menguburnya. Pengemudi truk pengangkut barang kemudian turun dan lari ke gang yang gelap. Di seberang gang, saudara-saudaranya sedang menunggunya. Song Xiaofeng merasa sakit di sekujur tubuhnya, dan tepat ketika dia ingin memarahi pengemudi, dia melihat kegelapan di luar. Apa yang terjadi? Bagaimana di luar menjadi gelap? Ketika kerikil dan pasir menyelinap ke dalam kendaraan melalui jendela-jendela yang setengah terbuka, ia menyadari bahwa kendaraannya terkubur dalam pasir dan kerikil. Seseorang ingin menguburnya hidup-hidup. Song Xiaofeng hampir kesal di celananya. Ini adalah kota Bing. Siapa yang berani macam-macam dengannya? Mungkinkah Cripple Wang? Dia benar-benar ingin bersusah payah melawan pamannya. Dia mulai menggali pasir dan kerikil dengan tangannya. Dia ingin keluar. Dia ingin hidup. Lagu Laosi kembali ke rumah setelah minum dengan teman-temannya. Ketika dia melewati persimpangan, dia melihat ada kecelakaan di depannya. Dia ingin memberitahu pengemudi untuk mengambil jalan memutar, tetapi pengemudi tiba-tiba berteriak, "Tuan Si, mobil itu sepertinya milik Tuan Song." Song Laosi terkejut. Itu mobil Xiaofeng. Song Xiaofeng sekarang hanya menggunakan Land Rover merah ini, yang dikatakan sebagai satu-satunya di Bing City. Setengah dari kap mesin tidak dikubur, dan pengemudi mengenalinya sekilas. "Hentikan mobilnya. Turun dan periksa." Sopir turun dan berlari. Dia mulai menggali dengan tangannya. Song Laosi dan seorang lelaki lainnya juga turun dan membantu menggali dengan tangan mereka. Meskipun itu adalah truk tiper yang terisi penuh, tidak ada cukup kerikil untuk mengubur Land Rover sepenuhnya. Kerikil tidak terlalu tebal dan kurang dari 1 menit, pengemudi merasakan telapak tangan bergerak. Ada cincin safir di salah satu jari. Pengemudi itu mengetahui bahwa ini adalah cincin yang dikenakan Song Xiaofeng setiap hari. Dengan upaya 3 orang ini, mereka menggali kepala Song Xiaofeng. Tapi Song Xiaofeng nyaris tidak sadar. Ketika mereka membuka pintu dan membawa Song Xiaofeng keluar, dia sudah tidak sadarkan diri.
Pengikut dan gadis itu tidak seberuntung itu. Mereka mati lemas di dalam kendaraan. Bun Barat pergi dengan nomor 3 di mobil. Petenis nomor 3-nya telah menabrak truk pengangkut barang ke Land Rover Song Xiaofeng dan membuang muatan pasir dan kerikil, menguburnya. Yang diperlukan hanyalah 10 menit untuk membunuh Song Xiaofeng. Juga, itu adalah kendaraan curian. Tidak peduli bagaimana seseorang menyelidiki, tidak ada yang tidak akan mencurigai Bun Barat dan saudara-saudaranya. Song Laosi bahkan mungkin berpikir bahwa ini memang kecelakaan. 500.000 RMB di sakunya begitu cepat dan mereka bahkan tidak perlu meninggalkan kota Bing. Itu semua berkat saudara laki-lakinya yang kelima yang datang dengan ide ini. Bisa membunuh Song Xiaofeng dan tidak dicurigai. Ini hanya membunuh 2 burung dengan 1 batu. Dia menelepon Cripple Wang dan memberitahunya bahwa dia telah menyelesaikan pekerjaan itu. Dia meminta Cripple Wang untuk mengirim anak buahnya untuk memverifikasi. Dia melakukan ini juga mengintimidasi Cripple Wang. Jika Cripple Wang ingin mengembalikannya ke Song Laosi, dia harus berpikir dengan hati-hati. Jika Weston Bun mampu membunuh Song Xiaofeng secara diam-diam, ia juga dapat melakukan hal yang sama pada Cripple Wang. Feng Yu mendapat berita tentang kecelakaan Song Xiaofeng. Song Xiaofeng saat ini dalam keadaan koma yang mendalam, terbaring di rumah sakit. Feng Yu berdoa terus-menerus agar Song Xiaofeng tidak pernah bangun dari komanya. Akan lebih baik jika dia mati saja. Sangat disayangkan bahwa pengemudi dan gadis itu tewas dalam kecelakaan itu dan Song Xiaofeng masih hidup. Kemudian, setelah mengetahui detailnya, Feng Yu mengetahui beberapa alasan mengapa. Pertama, Land Rover seharusnya dikemudikan oleh Feng Yu, dan dia telah memodifikasi dan memperkuat kendaraan. Jika itu adalah Mercedes-Benz Song Xiaofeng sebelumnya, dia pasti sudah hancur karena tabrakan pertama. Kedua, selama tabrakan, kepala Song Xiaofeng dimakamkan di payudara gadis itu. Namun demikian, sosok gadis itu sangat memukau. Terutama sepasang kelinci besar di depan yang menyumbat dampak pada kepala Song Xiaofeng. Ketiga, setelah kendaraan dimakamkan, Song Xiaofeng masih sadar dan mulai menggali dirinya sendiri. Kebetulan Song Laosi lewat dan menyelamatkannya sebelum dia mati lemas. Tapi itu juga karena dia memblokir satu-satunya lubang, pengemudi dan gadis itu mati lemas. Feng Yu ingin menangis ketika mendengar bahwa Song Xiaofeng selamat karena Land Rover-nya. Jika dia tahu sebelumnya, dia tidak akan memodifikasi dan memperkuat eksterior. Dia ingat dalam kehidupan masa lalunya, semua anggota keluarga Song Laosi telah meninggal, tetapi sekarang, Song Xiaofeng tidak mati dan koma. Tampaknya sejarah telah berubah. Bab 67. Feng Yu tenggelam dalam pikirannya. Sejarah telah diubah. Apakah ini hal yang baik atau buruk? Di satu sisi, mungkin Triad dan geng akan menghilang lebih awal. Namun di sisi lain, Feng Yu khawatir dengan tren ekonomi dunia. Apakah akan ada efek kupu-kupu karena dia? Tapi setelah beberapa saat, Feng Yu dihidupkan kembali. Meskipun ia bukan investor terkenal di kehidupan sebelumnya, ia masih memiliki sekitar 20 tahun pengalaman berinvestasi. Dia mungkin bukan yang terbaik di era ini, tetapi dia yakin bahwa dia lebih baik daripada kebanyakan orang. Selain itu, jika tren ekonomi berubah karena dia dan dia tidak dapat menggunakan pengetahuannya dari kehidupan sebelumnya, dia masih memiliki beberapa juta RMB sekarang. Bahkan jika dia secara konservatif berinvestasi dalam sebuah bangunan, dia tidak akan memiliki kekhawatiran selama sisa hidupnya. Selain itu, ia memantau pasar saham baru-baru ini, dan itu sama dengan kehidupan masa lalunya. Tahun ini, China baru saja memulai pasar saham, dan belum ada bursa saham. Stoknya masih berupa kertas seperti obligasi negara. Meskipun Song Xiaofeng belum mati, ini harus menjadi pelajaran yang berat baginya. Belum lagi, sekarang pemimpin kota telah berbicara, Song Laosi harus berbohong, apalagi Song Xiaofeng. Segera, Feng Yu menerima kabar baik lainnya. Kirilenko telah memberitahunya bahwa mobil bekas-bekas sudah siap. Begitu Feng Yu mengirim uang, dia akan mengirim mobil. Seperti biasa, setoran 10% dan sisanya harus dibayarkan setelah menerima barang. Kemudian, Feng Yu berpikir sejenak dan tahu bahwa harga yang dikutip oleh Kirilenko pasti tinggi. Tetapi karena mereka melakukan bisnis, kedua belah pihak perlu menghasilkan uang untuk bertahan lama. Selain itu, harga ini masih dapat diterima oleh Feng Yu.
Batch terakhir mobil semua terjual habis hanya di Bing City, dan dia bahkan belum berani keluar dari Bing City. Feng Yu berterima kasih kepada bank. Jika pinjaman tersedia untuk pemilik usaha kecil ini, kebanyakan dari mereka akan mengambil pinjaman dari bank dan membeli mobil baru. Kirilenko juga memesan sejumlah barang domestik, terutama tekstil dan produk makanan. Dia juga membiarkan Feng Yu memutuskan barang untuk sisa 20.000 rubel. Kirilenko benar-benar mempercayai Feng Yu sekarang. Tampaknya barang apapun yang diambil oleh Feng Yu akan dijual dengan harga tinggi di Uni Soviet. Setelah bertemu Feng Yu, Kirilenko merasa keberuntungannya telah berubah dalam semalam. Dia menghasilkan uang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Reputasinya naik dalam lingkaran Angkatan Darat Soviet generasi kedua, dan bahkan ayahnya mendapat manfaat darinya. Lagu Xiao Feng perlahan membuka matanya dan merasakan seluruh tubuhnya kesakitan. Dia melihat ke bawah dan melihat tubuhnya ditutupi perban. Meskipun tidak sebesar mumi, masih ada terlalu banyak perban. Tuan Song, kamu sudah bangun. Apakah Anda merasa tidak nyaman di mana saja? Seluruh tubuh saya tidak nyaman. Di mana pamanku? Apakah pengemudi truk tiper ketahuan? Pikiran pertama Song Xiaofeng adalah membunuh pengemudi truk tiper. Belum. Truk itu adalah kendaraan curian, dan seseorang membantu pengemudi untuk keluar dari tempat kejadian. Song Xiaofeng terkejut, maksudmu mereka berencana membunuhku? Pengikut itu mengangguk. Jika itu tidak direncanakan, mengapa pengemudi mencuri truk tiper dan melarikan diri dari tempat kejadian? Dia bahkan membuang semua kerikil di Land Rover sebelum dia melarikan diri. Jelas bahwa dia ingin menguburnya hidup-hidup. Pengikut itu pergi memanggil Song Laosi. Song Xiaofeng saat ini berada di mansion. Song Laosi telah mengubah kamar menjadi bangsal rumah sakit. Ada juga dokter dan perawat. Song Xiaofeng berjuang untuk duduk tegak ketika dia melihat Song Laosi memasuki ruangan. Dia langsung bertanya, "Paman, benarkah, Kripal Wang?" Song Laosi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak yakin. Tidak ada bukti. Ada desas-desus bahwa itu dilakukan oleh Weston Bun dan saudara-saudaranya. Tapi Weston Bun tidak punya alasan untuk membunuhmu. Jangan banyak bicara sekarang. Biarkan dokter memeriksa Anda terlebih dahulu." Meskipun luka Song Xiaofeng mungkin terlihat serius, tetapi pada kenyataannya, itu tidak terlalu parah. Luka-lukanya terutama lecet, sedikit gegar otak dan dia tidak mengalami patah tulang. Melihat dia bisa berpikir jernih, dia harus baik-baik saja. Tuan Si, seharusnya tidak ada yang salah dengan Tuan Song. Perawat akan mengganti pakaiannya, dan tidak perlu disuntikkan. Hanya beberapa obat oral akan dilakukan. Dokter merasa lega. Song Laosi mengatakan bahwa jika ada yang salah dengan Song Xiaofeng, dia akan dikubur hidup-hidup. Song Laosi dan yang lainnya meninggalkan kamar. Hanya seorang perawat muda yang tetap di ruangan itu untuk mengganti pakaian Song Xiaofeng. Setelah perban dilepas, Song Xiaofeng telah dan merasa bahwa perawat ini tidak tampan. Dia mulai menyentuh pinggul perawat dengan senyum bejat. Perawat itu berani tidak membuat suara atau melawan. Dia tahu ini akan terjadi pada hari dia dipaksa untuk datang ke mansion. Song Xiaofeng masih tersenyum bahagia, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Apa yang terjadi? Sebelumnya, dia akan menjadi keras ketika dia melihat seorang gadis seperti ini tetapi mengapa setelah menyentuhnya begitu lama, dia masih tidak memiliki reaksi. Menolak untuk percaya ini terjadi, dia meletakkan tangannya di bawah rok dan pakaian dalam perawat, tetapi dia masih tidak memiliki reaksi. "Pergi dan dapatkan dokter," teriak Song Xiaofeng. Perawat berlari keluar untuk memanggil dokter. "Tuan Song, ada apa? Apa ada yang salah dengan tubuhmu?" Dokter bergegas ke kamar dan melihat Song Xiaofeng telanjang di tempat tidur. Dia tidak terkejut karena dia telah melihat ekspresi pada perawat. Lagu Xiaofeng ini pasti telah melakukan sesuatu padanya. Kenapa aku tidak bereaksi? Apa? Dokter tidak mengerti pertanyaan Song Xiaofeng. Song Xiaofeng memberi isyarat kepada perawat muda itu, dan dia menundukkan kepalanya dan perlahan-lahan berjalan. Song Xiaofeng mengangkat roknya dan menurunkan celana dalamnya. Mata dokter melebar dan merasa dirinya semakin keras. Tetapi ketika dia melihat Song Xiaofeng menatapnya dengan dingin, dia segera memalingkan muka. Sekarang dia mengerti apa yang dimaksud Song Xiaofeng tanpa reaksi. "Tuan Song, Anda benar-benar tidak bereaksi?" Dokter bertanya. "Kamu lihat sendiri.
Teriak Song Xiaofeng tanpa ampun meraba perawat kecil itu. Perawat kecil itu tidak berani bersuara tetapi untuk menahan rasa sakit. Ini, bagianmu itu tidak terluka dalam kecelakaan itu. Oh ya, pada saat kecelakaan itu, apa yang Anda lakukan di dalam kendaraan? Tiba-tiba dokter itu memikirkan sesuatu. Song Xiaofeng ingat dia telah membenamkan kepalanya di antara dada gadis itu pada saat kecelakaan itu. Dia mengalami ereksi, tetapi karena kejutan dari tabrakan, dia menjadi lembut segera. Mungkinkah itu alasan mengapa ia tidak bisa lagi ereksi? Setelah mendengar apa yang dikatakan Song Xiaofeng, dokter menyimpulkan bahwa ini adalah masalah psikologis. Dia meminta Song Xiaofeng untuk mencoba rangsangan jenis lain. Jika masalahnya masih berlanjut, maka ia bisa mencoba obat tradisional. Keluar dari sini. Song Laosi mendorong pintu hingga terbuka ketika dia mendengar keponakannya berteriak. Dia menatap dingin ke dokter dan bertanya, ada apa? Mengabaikan perawat kecil dengan pakaian dalam yang tergantung di lututnya. Tuan Si, Tuan Song memiliki beberapa masalah psikologis. Saya sarankan mengirimnya ke Beijing atau Shanghai untuk perawatan. Jika Anda memiliki koneksi, akan lebih baik mengirimnya ke Hong Kong. Saya dapat membantu dengan semua masalah lain kecuali untuk ini. Kata dokter. Song Laosi melihat sepotong daging yang lemas di antara kaki Song Xiaofeng dan mengerti apa yang dikatakan dokter. Apakah satu-satunya anak laki-laki yang tersisa dari keluarga Song akan menjadi Kasim? Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.